hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya peristiwa gerhana itu adalah merupakan bagian tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada gerhana itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah bertanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang musyrik pada waktu itu, kenapa? Orang-orang musyrik pada waktu zamannya Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan ketika ada peristiwa gerhana itu biasanya terjadi ini. Nanti akan terjadi suatu bencana, nanti akan terjadi suatu kesialan. Akan tetapi pernyataan-pernyataan orang musyrik pada waktu itu sudah dibantah oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya peristiwa terjadinya gerhana itu adalah peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bumi, matahari dan bulan itu bergerak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar peristiwa apa, bukan atas dasar nanti akan terjadi kesialan dan lain sebagainya. Aku teko iki gerhana matahari apa gerhana bulan? Matahari Gerhana matahari atau bulan? Bulan. Karena terjadi di malam hari. Nek malam hari itu gerhana bulan, nek pagi hari gerhana matahari. Ya, gerhana itu ada dua. Yang pertama gerhana bulan, yang kedua adalah gerhana matahari. Ya. Terus yang kedua, hukum melaksanakan sholat gerhana. Ya, jika seseorang itu menyaksikan terjadinya gerhana, hendaklah ia melaksanakan sholat gerhana. Pendapat yang terkuat bagi siapa saja yang melihat gerhana secara langsung, maka ia wajib melaksanakan sholat gerhana. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Faida ru'aitumuha fafzahu ila sholah. Ya, yang artinya jika kalian melihat gerhana tersebut, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Dan nanti ada tata caranya sendiri. Yang jelas ketika kita melihat adanya gerhana, maka kita diwajibkan. Ada pendapat yang lain yang mengatakan disunahkan, tapi di dalam kitab ini dikatakan orang yang melihat terjadinya gerhana, maka dia wajib melaksanakan sholat gerhana. Bulan jadi apa tuh? Gerhana bulan. Nanti dilihat nanti. Karena dari hadis yang menceritakan mengenai sholat gerhana mengandung kata perintah. Lihat halaman 31, hadis di atas, hadis yang tertulis di sini, ini menunjukkan perintah. Orang yang diperintah harus melaksanakan. Misalnya siapa ya? Jam, ya kori. Ya aku wae. Misalnya kori. Nah, misalnya diperintah guru nih, itu wajib dilaksanakan nggak? Nah iya makanya. Nah pada hadis ini kita diperintahkan Nabi Muhammad SAW agar ketika melihat gerhana kita mengerjakan sholat. Apabila di suatu daerah tidak nampak gerhana, maka tidak ada keharusan melaksanakan sholat gerhana. Ya, misal ada satu daerah yang